Shalom, Shalom, Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan pada Tuhan dengan kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas kuasa-Mu yang menuntun di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami meyakini bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai memberkati kami. Terlebih di dalam kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, buka mata telinga pikiran kami dan buka hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran tentang firman Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Mampukan kami Tuhan dan berfirman-Lah di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, kita mendengar, terlebih mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita saat ini diambil di dalam ayat nats yang ada di dalam bacaan kita Kolose 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nats kita ada di dalam ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu di mana lingkungan sangat mendukung di dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang. Satu contoh di dalam kehidupan yang kita temui ketika kita melihat satu tanaman. Di belakang saya, depan saya banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon. Sebelum pohon itu tumbuh besar, dia berbuah, dia memiliki daun yang lebat, tangkai yang banyak. Tentu ada faktor yang mempengaruhi, khususnya faktor tanah, atau di dalam kita bisa melihat dari faktor penunjang-penunjang lainnya. Ada pupuk dan juga perawatan.
Nah, oleh karena itu, ketika melihat satu kondisi di dalam pertumbuhan sebuah pohon, ada berbagai macam hal yang sangat penting adalah lingkungan atau tempat ditumbuhnya itu. Begitupun juga dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia, khususnya kehidupan anak-anak sampai tumbuh dewasa, atau kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tentu faktor-faktor yang mempengaruhi sangat banyak. Dan pada saat ini menjadi pembahasan yang sangat penting bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor penentu juga di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita melihat dari bacaan kita saat ini, Rasul Paulus di situ juga ingin menunjukkan bahwa adanya pendampingan ketika Paulus meskipun tidak bersama-sama dengan jemaat yang ada di Kolose, tetapi Paulus masih menunjukkan perhatiannya, mengirim surat yang menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus sendiri ingin menunjukkan bahwa ketika lingkungan itu juga mendukung dalam proses pelayanan, maka karya keselamatan Tuhan itu juga akan nampak sekali di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi atau kehidupan orang yang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pengajaran di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu ingin memberikan pemahaman bahwa ketika kita mendidik anak, ketika kita memiliki satu tujuan kehidupan yang baik, tentu faktor-faktor yang penting dalam kehidupan haruslah diperhatikan. Salah satunya itu didikan di dalam kehidupan lingkungan sekitar. Sebagai orang tua wajib dalam bulan keluarga ini pun juga menunjukkan satu kepedulian di dalam pendidikan anak-anak. Karena anak-anak menjadi satu bagian penting yang akan menjadikan karya Tuhan terus berlanjut untuk kehidupan tahun demi tahun dan untuk masa depan gereja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang kelima tadi disebutkan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Menjadi kabar yang luar biasa, yaitu adanya perhatian yang utuh agar setiap orang yang percaya tetap bisa memahami karya Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pahamkan, kita bekali, dan kita juga perhatikan perkembangan setiap didikan kita kepada generasi muda, agar apa yang kita lakukan atau di dalam lingkungan Kristen kita tetap dapat berkarya sesuai dengan harapan dan juga kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati. Amin.